Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Ratnadina. Di sini saya ingin meresensi buku yang berjudul Smart Islamic Parenting: Mendidik dan Mencetak Buah Hati ala Nabi karya Ahmad Abi Al-Musabi. Di sini bahwa anak adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Sama artinya bahwa anak merupakan masa depan bagi kedua orang tuanya baik di dunia fana maupun akhirat. Anak merupakan aset bagi setiap orang tua yang melahirkan dan mengasuhnya. Apabila kedua orang tua tidak dapat memelihara dan mengembangkan aset tersebut, maka mereka akan mendapat dua kerugian sekaligus di dunia maupun akhirat. Ini ada konsep mendidik anak ala Rasulullah SAW yang harus disadari bagi setiap orang tua dalam mendidik anak adalah orientasi akhirat. Bagi orang muslim, sandaran utamanya Al-Quran dan hadis, bagaimana dalam surat Al-Luqman. Banyak kisah para pendahulu yang sukses mendidik anak dengan metode yang sumber dari Al-Quran. Beberapa pelajaran yang Rasulullah berikan kepada anaknya. Yang pertama, menerapkan akidah. Akidah adalah keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Sebagaimana orang tua, kita mengenalkan kepada anaknya tentang rukun iman. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Cara pertama mengenalkan Allah kepada anak itu melalui yang berkaitan penciptaan, seperti mengenal langit, pohon, angin, binatang, dan sebagainya. Kedua, iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat, hal yang pertama diajarkan kepada anak itu melalui mengenal nama-nama dan tugas-tugas mereka. Karena malaikat itu sosok yang mungkin terkesan abstrak, akan menjadi konkret keberadaannya di mata anak-anak. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini harusnya yang ketiga ya. Typo. Jadi, beriman kepada kitab-kitab Allah itu meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para nabi dan rasul. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi nabi generasi kita, maka Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam yang sekarang, bukan kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat yaitu iman kepada nabi dan rasul. Di sini juga harusnya yang keempat ya, salah. Yang keempat itu pengenalan nabi dan rasul itu banyak caranya, bisa melalui dongeng, film, keteladanan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Menanamkan iman tentang hari akhir kepada anak itu perlu memberikan informasi terkait tentang tanda-tanda kiamatnya. Contohnya, menceritakan atau memperlihatkan keadaan realita yang sekarang yang ada di sekitar kita. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Kalau qada itu takdir yang bisa diubah, seperti halnya jika kita ingin pintar, maka kita harus belajar. Kalau qadar, takdir yang tidak bisa diubah, seperti kematian, lahir, tidak bisa diubah. Bahwa akidah adalah keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Tadi sudah mengenalkan rukun iman. Jadi jika kita sudah mempercayai, sudah meyakini rukun iman, maka ajarkan kepada anak, jangan sekali-kali engkau sekutukan Allah, sebagaimana surat Luqman ayat 13. Yang selanjutnya yaitu mengajarkan anak untuk hormat kepada kedua orang tua, sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 14, yaitu kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik ibu dan bapak, karena ibu telah mengandung dalam keadaan lemah. Selanjutnya itu mengajarkan anak ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu tentang ketuhanan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau mengajarkan anak-anaknya untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang mana berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Yang selanjutnya itu mengajarkan ilmu agama sejak dini. Karena jika anak tidak dididik agama sejak kecil, maka bisa saja ia terpengaruh pergaulan dan menjadi salah langkah. Ilmu agama yang diajarkan oleh Rasulullah kepada anaknya tentu sangat luas, tetapi semua itu diajarkan dengan secara bertahap. Yang selanjutnya mengajarkan anak untuk mengerjakan sholat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, perintahlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika enggan melakukannya pada usia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, Rasulullah mengajarkan kepada anaknya itu mengajarkan berpuasa. Yang selanjutnya lagi mengajarkan doa-doa harian.
Rasulullah SAW juga sering melatih kepada anak-anaknya untuk rutin membaca doa harian, misalnya doa bercermin, doa keluar toilet, doa sebelum dan sesudah makan, doa keluar rumah, dan sebagainya. Karena ini penting agar diri kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terlindungi dari bahaya. Kemudian, mengajarkan anak untuk berbakti kepada orang tua. Yang selanjutnya yaitu mengajarkan cara berpakaian sesuai syariat. Bagi anak perempuan, Rasul juga memberikan pendidikan tentang bagaimana menjadi muslimah yang baik dengan cara berpakaian secara islami, yakni mengenakan pakaian longgar dan berhijab syar'i. Selanjutnya, mengajarkan batasan pergaulan antara perempuan dan laki-laki. Cara Nabi Muhammad SAW mendidik anak juga meliputi pergaulan. Beliau mengajarkan tentang batasan-batasan berteman antara laki-laki dan perempuan, tentang pentingnya menjaga pandangan, tentang besarnya dosa zina dan sebagainya. Kan pekerjaan rumah tangga untuk anak perempuan. Untuk mendidik anak perempuan yaitu mengajarkan perihal pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci pakaian, dan bersih rumah. Karena kodrat wanita dalam Islam adalah menjadi istri, bukan mencari nafkah untuk keluarga. Yang selanjutnya itu mengajarkan azan untuk laki-laki. Selanjutnya lagi mengayomi. Kita sebagai orang tua harus mengayomi dengan baik, khususnya anak perempuan, sebab perempuan cenderung lemah dan membutuhkan perlindungan. Mungkin kekurangannya tadi ada yang salah penulisan. Kelebihannya, orang tua bisa mendidik anak dengan metode Al-Quran sebagaimana yang ada di buku ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.